Shalom papi mami. Siapin hatinya yuk. Kita mau terima firman Tuhan. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di atas hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan, kami rindu firman-Mu terjadi di hidup kami. Biarkan kami jadi adik-adik, jadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan Engkau, supaya firman yang kami terima hari ini, kami terima dalam kepenuhan Allah. Kami percaya setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu akan membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Kami siap Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Yes. Wah, adik-adik udah siap kan dengan firman Tuhan? Duduk yang manis yuk. Hebat. Kalau udah duduk manis, telinganya kita dengar sama-sama. Hari ini, tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Sama-sama ya. Kak Monik, kantongin dulu mic-nya. Oke, ikutin gaya Kak Monik. Pasti bisa berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Wah, siapa yang di sini mau berubah serupa dengan Kristus? Kakak juga mau. Kalau mau berubah serupa dengan Kristus, Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Hari ini mau belajar nggak? Kita walaupun kecil, walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa kasih belas kasihan di hati kita supaya kita mengasihi jiwa-jiwa yang mau. Kakak ada cerita nih. Hari itu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Tahu nggak dek? Yang ngikutin Tuhan Yesus banyak banget. Waktu Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus berbelas kasihan sama mereka. Tuhan sayang sama jiwa-jiwa. Tuhan duduk dan mengajar. Yang datang banyak. 100 kecil. 200 kecil. Hari itu tuh di lapangan itu ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 dek, yang laki-laki doang, belum perempuan sama anak-anak. 5.000, ya ampun, tangan kakak gak cukup 5.000. Itu banyak banget. Dan menjelang senja, udah mau malam, Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Sini, Andreas. Sini, Filipus. Petrus, sini. Itu orang masih banyak. Kasih makan dong. Tahu nggak muridnya bilang apa? Kasih makan. 5.000 orang kasih makan pakai apa? Filipus bilang begini, 200 dinar. 200 dinar paling cuma dapat 2 ekor ikan. Ini 5.000. Ini kalau kita punya uang paling dapat ikan kecil-kecil. Ini 5.000. Murid-murid bingung. Kok Tuhan Yesus suruh kita kasih makan? Kita gak punya apa-apa. Tapi mendadak deh,
dari kumpulan orang-orang itu ada anak masih kecil. Dia jalan. Om, aku punya bekal. 5 roti 2 ikan. Boleh aku kasih? Murid-murid Tuhan pada bilang begini, ya ampun, cuma segitu doang. Mana cukup buat orang-orang 5.000. Tapi karena Tuhan Yesus minta, mereka kasih ke Tuhan. Guru, ada yang kasih sih, tapi cuma 5 roti 2 ikan. Tahu nggak? Tuhan Yesus nggak bilang gini, cuma segitu. Enggak. Waktu Tuhan Yesus terima 5 roti 2 ikan, apa yang dia lakukan? Dia nggak bilang begini, oh dari anak kecil nggak ada gunanya. No. Oh dari anak-anak. Enggak. Dia ambil 5 roti 2 ikan, lalu dia berkati. Tuhan, dia bilang sama bapaknya, kami punya 5 roti 2 ikan. Lalu diberi berkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, kumpul. Ini ada 5 roti 2 ikan. Bagiin ya ke 5.000 orang. Kakak yakin tuh hari itu muridnya juga gini, 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Gimana caranya? Aduh, gak mungkin nih ya. Aduh, kita dikerjain nih. Pasti ngomongnya begitu. Gak mungkin dong buat makan 5.000 orang. Tapi karena itu permintaan Tuhan Yesus, mereka lakukan. Ajaib. Waktu dibagi roti itu, ikan itu, tahu nggak dek? Gak kurang. 5 roti 2 ikan diberi berkat oleh Tuhan, dibagikan oleh murid-murid ke 5.000 orang laki-laki. Tahu ada sisanya 12 bakul. Murid-murid kaget. Wow, 12 bakul. Cuma karena ada satu orang anak yang punya kasih. Waktu dia dengar Tuhan Yesus butuh makanan, dia gak bilang ini buat aku aja, enggak. Dia gak bilang biarin yang tua-tua, biarin yang lain kasih, aku gak usah, aku kan masih kecil, itu kan bekal aku. Enggak. Waktu dia dengar Tuhan butuh makanan, Tuhan butuh doa, Tuhan butuh kita adik-adik berdoa buat bangsa kita. Gak perlu besar deh yang kita lakukan, kecil, tapi kita dengar apa kebutuhan Tuhan, kita datang. Dia Allah yang memberkati apa yang kita lakukan. Dan tahu, mujizat bisa terjadi. Kamu masih kecil, mungkin kalau kasih gak banyak. Percayalah, Tuhan gak lihat berapa besar, tapi Tuhan lihat hatimu yang mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang di sekitarmu. Adik-adik hari ini mau gak punya hati yang penuh dengan belas kasihan, untuk mengasihi papi mami, untuk mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk mengasihi orang-orang yang sakit. Kamu bisa berdoa, dan doamu itu bisa menjadi mujizat buat mereka. Tapi kita butuh tangkep hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Kalau kamu mau
punya hati seperti hati Tuhan, mengasihi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa. Kakak percaya mujizat itu udah ada di depan mata kita. Mujizat itu sejauh dari doa-doa kita. Kalau mau, yuk angkat tangannya, yuk tutup matanya. Kami terima berkat yang terbaik dari Allah kami yang hidup. Karena kami tahu Tuhan, kami yang telah dipilihnya sejak semula. Kami juga yang dibenarkannya. Kami yang dibenarkannya, kami dikuduskannya. Dan kami akan dimuliakannya bersama-sama dengan Kau. Jadikan kami umat-umat yang layak di hadapan-Mu. Kami percaya berkat-berkat-Mu, damai sejahtera-Mu berada bersama kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Yang kabarnya sehat-sehat boleh lambaikan tangannya. Wow, semuanya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Wah, tadi kakak sudah cerita, sekarang kita mau main games. Pasti semuanya senang ya. Sip, yuk, gamesnya adalah kira-kira apa ya? Rahasia. Oke, baik, gamesnya hari ini tentang Samuel dan Nabi Eli. Di sini ada peralatannya. Yang pertama ada botol salah. Ini namanya gelas aqua. Saya bagi buat terus di dalamnya ada apa ya? Jeng 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 jeng. Oh, ini rahasia, saya simpan dulu. Berikutnya apa lagi ya? Ini bukan roti, ini pembatas. Oke, simpan. Kemudian ada gelasnya. Nah, saya bagi dua. 1, 2. Yuk, siapa yang mau main? Baik, saya butuh bantuan 2 orang kakak sekolah minggu. Ada Kak Grace. Hai. Dan Kak Elia. Baik, permainannya adalah tentang Eli dan Samuel. Caranya saya akan kasih contoh dulu. Yang pertama, gelasnya disusun sampai ke atas. Ada 7, gelasnya ada 7. Di contoh yang pertama, gelas yang kedua, sampai seterusnya. Oke? Oke? Siap? Baik, yang susun siapa? Oke, baik. Yang susun adalah Kak Grace. Kayaknya susah gampang. Ya. Oke, 1, 2, 3, silakan. Oke. Coba ya, gelasnya di bawah, terus dikasih pembatasnya. Ya. Terus disusun lagi ke atas ya, Kak? Ya. Wow. Sukacita. Miring ya? Oke, nah. Aku bacain pembatasnya juga ya. Boleh, silakan, boleh. Oke. Takut akan Tuhan. Oke, good. Ya, sudah 4. Tadi ada 7. Penguasaan diri. Kalau dari bawah nanti dia keluar. Oh ya. Oke, disusun ulang biar lebih rapi. Takut akan Tuhan. And then kita kasih terusnya. Yeay. Masih ada 2 lagi. Aduh, aku tak ada Kak. Ayo teman-teman, adik-adik boleh coba di rumah ya. Ini tuh harus lurus seimbang, nggak boleh kiri. Juga mesti sabar. Dan sabar. Dan taat. Dan taat.
Jadi deg-degan. Aduh. Wah. Oke, lagi. Berapa lagi? Dua lagi kan? Dua lagi. Fokus. Mesti fokus pakai ini. Oke. Sip. Udah berapa Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Kayaknya aku sih belum bisa sampai 6 deh. Bisa sampai Harus tulus ya adik-adik. tulus. Kita lihat ketulusan bisa. Yang gitu dong Kak. Jadi dia. Yeay. Oke, adik-adik, ini boleh dicoba di rumah. Kak Grace bisa sampai 6. Nah, kalian Oke, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Oke, baik. Kesimpulannya adalah kisahnya tentang Elia dan Samuel. Tadi saya sudah simpan ayatnya. Wow. Wah, kita susun. Jadinya apa ya? 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengasuhan Eli. Bolehkah Elia boleh baca? oh ya. 1 Samuel 1 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Adik-adik sekalian, tadi dalam batasan ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya sukacita, terus ada lagi tulus, kemudian takut akan Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan di rumah adik-adik, yaitu bisa dicatat 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Nanti videonya bisa dikirim di grup sekolah minggu atau ke Kak Evelyn. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan Mari adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita angkat tangan tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kiranya berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu GBI PTC, memberikan kemenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan keberhasilan dan kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama, adik-adik semua. Kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan ibadah sekolah minggu kita walaupun secara online tetap di absen untuk kehadirannya. Dan Papa Mama, adik-adik semua yang rajin ikut sekolah minggu akan mendapatkan reward atau hadiah yang sudah disiapkan oleh gereja kita.
Ayo adik-adik, sekalipun di rumah, tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu, supaya iman adik-adik bertumbuh, rohani adik-adik tetap terjaga, dan adik-adik tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.